Apakah ada doa ketika berbuka? Ada. Dan yang sahih bukanlah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu bukan doa yang sahih. Diriwayatkan dari hadis yang dhaif. Namun doa yang sahih adalah makan dulu, minum dulu, makan dulu. Setelah itu baru baca doanya. Dhahaba dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Adzan buka dulu. Dan bacaan yang dibaca ketika berbuka puasa yang sahih riwayatnya dhahaba dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Ada pun riwayat yang sering dibaca itu riwayatnya dhaif. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu. Ini hadis dhaif, dhaifkan oleh para ulama di hadis. Yang sahih riwayatnya dhahaba dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Adalah Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Inilah yang masyhur kata Syekh Utsaimin indal iftar ketika berbuka. Nah, sekarang coba kita pikir sekarang, yang betul pendapat ustadz-ustadz Wahabi yang ada di Indonesia ini dan seluruh jamaahnya yang menyalahkan doa mayoritas orang muslimin di Indonesia ketika berbuka membaca Allahumma laka sumtu, atau pendapatnya Utsaimin yang benar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang saya hormati, dan seluruh subscriber Afandi Channel yang dirahmati oleh Allah juga yang saya hormati. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Orang-orang Wahabi karena hasil doktrin dari ustadz-ustadz mereka, semua amaliyah kita ya, hampir semua amaliyah kita itu selalu disalahkan oleh mereka dengan alasan ini dan itu, dengan alasan dhaif hadisnya dan lain-lain sebagainya. Artinya hanya merekalah yang paling benar dan hanya pendapat merekalah yang dianggap sesuai dengan sunnah dan sesuai dengan hadis yang sahih. Sebagaimana kita ketahui bersama, di media sosial banyak bertebaran meme yang menjelaskan Allahumma laka sumtu, misalnya Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, itu disilang merah, pertanda itu adalah doa yang salah dan dhaif dan tidak sesuai dengan sunnah. Sampai ada doa yang sesuai dengan sunnah, doa ini tidak sesuai dengan sunnah, dan macam-macam sebagainya. Dan ini berarti mereka itu menyalahkan terhadap doa yang sudah umum dipakai oleh mayoritas umat Islam di Indonesia ini, yaitu ketika berbuka mereka mengucapkan Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu ila akhirih. Baik, satu contoh ya, Ustadz sebagaimana yang kita dengarkan tonton di awal itu videonya, dua orang Ustadz Wahabi itu menyalahkan atau mendhaifkan hadis tentang membaca doa setelah berbuka, doa berbuka Allahumma laka sumtu. Jadi menurut mereka hadis ini adalah dhaif. Biasanya orang-orang Wahabi ini anti terhadap hadis dhaif. Kalau Aswaja menyodorkan misalnya hadis tentang talqin mayit, hadis tentang tawassul, kemudian mereka cat itu dhaif, bahkan divonis maudhu, padahal masih ada yang mensahihkan. Tapi mereka tidak mau nerima. Yang penting apa yang mereka pahami itu adalah yang benar. Sekalipun ada ulama misalnya satu atau dua orang yang mensahihkan, mereka tetap coret merah, ini adalah dhaif, ini bahkan mereka berdusta, ini adalah maudhu. Jadi mereka tidak bisa membedakan mana hadis dhaif, mana hadis maudhu. Sekarang kita kembali ke permasalahan. Permasalahan awal yaitu tentang doa berbuka puasa yang biasa dibaca oleh orang-orang Islam di Indonesia, Allahumma laka sumtu. Kita buka fatwanya Syekh Utsaimin. Makanya saya tadi menyarankan orang-orang Wahabi yang ada di Indonesia ini, minimal Anda itu bisa membaca fatwa-fatwa ulama-ulama Anda sendiri sudah. Dan kalau Anda rajin membaca kitab-kitab ulama-ulama Anda sendiri, maka pikiran Anda akan lebih terbuka dan Anda tidak akan bersikukuh terhadap pendapat yang Anda yakini itu adalah sebuah kebenaran,
dan akan lebih menghargai terhadap perbedaan ulama. Saya akan bongkar di sini dari pendapat Syekh Wahabi sendiri, yaitu Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin ini ketika ditanya, ini baca sendiri, saya tidak akan membaca, silakan orang Wahabi belajar membaca ya. Syekh Utsaimin ketika ditanya tentang doa ketika berbuka, indal iftar, ketika berbuka, Syekh Utsaimin menjawab, doa ketika iftar itu sudah maksur dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Allahumma lakasumtu. Ingat ya, Syekh Utsaimin mengatakan doa ketika berbuka yang maksur dari Rasulullah adalah Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Inilah yang maksur, kata Syekh Utsaimin, indal iftar, ketika berbuka. Nah, sekarang coba kita pikir sekarang, yang betul pendapat ustadz-ustadz Wahabi yang ada di Indonesia ini dan seluruh jamaahnya yang menyalahkan doa mayoritas orang muslimin di Indonesia ketika berbuka membaca Allahumma lakasumtu, atau pendapatnya Utsaimin yang benar? Apakah Syekh Utsaimin tidak ngerti bahwa ini adalah hadis yang dhaif? Tidak ngerti apa Syekh Utsaimin ini, sehingga Syekh Utsaimin memfatwakan bahwa doa al-maktur itu adalah Allahumma lakasumtu. Apakah lebih pintar ustadz-ustadz Wahabi yang ada di Indonesia ketimbang Syekh Utsaimin? Berarti nggak ngerti Syekh Utsaimin itu terhadap doa ini. Nah, mari sekarang kita berpikir, mana yang benar? Anda tetap akan mengikuti pendapat ustadz-ustadz Wahabi yang ada di Indonesia, atau Anda akan mengikuti syekh-syekh Anda yang ada di Arab Saudi? Padahal komentar-komentar teman-teman Wahabi itu menyuruh orang-orang Aswaja untuk ngaji, untuk berguru terhadap orang-orang atau syekh-syekh yang ada di Arab Saudi. Nah ini ya, syekh Arab Saudi mengatakan seperti ini, doa maktur dari Rasulullah adalah Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu ila akhirih. Sementara ustadz-ustadz Anda yang ada di Indonesia mencoret merah, disilang merah, artinya salah. Dan ini diikuti oleh seluruh jamaahnya di Indonesia, dikatakan ini adalah tidak sesuai dengan sunnah. Nah, yang tidak sesuai dengan sunnah sebenarnya siapa? Syekh Utsaimin. Berarti secara tidak langsung Anda mengatakan fatwa Syekh Utsaimin itu tidak sesuai dengan sunnah, ya. Fatwanya Syekh Utsaimin tidak sesuai dengan sunnah, dan Syekh Utsaimin ini berarti orang yang tidak sesuai dengan sunnah karena memfatwakan sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah karena dalilnya adalah dhaif. Selamat berpikir untuk teman-teman Wahabi di Indonesia. Mudah-mudahan Anda ini lebih menghargai perbedaan. Kalau misalnya Anda meyakini ini tidak boleh, itu kerjakan sendiri, jangan menyalahkan ulama atau orang yang mengikutinya yang mengatakan boleh, ya. Dan sebaliknya, jadi kami juga akan menghargai Anda, tetapi jika Anda tetap membid'ahkan, mensyirikkan, bahkan mengkufurkan amaliyah yang dikerjakan oleh orang-orang Aswaja, maka kami para youtuber Aswaja akan tampil di garda terdepan untuk membentengi akidah mayoritas muslimin di Indonesia, akidah Aswaja, amaliyah Aswaja dari rongrongan kalian. Dan bahkan kami akan membongkar kedustaan ustadz-ustadz kalian dan akan memberikan perbandingan sebenarnya siapa sekarang yang menyelisih terhadap sunnah. Wa akhiran mini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.